Kan logika yang berkembang di ruang publik adalah patut diduga bahwa gubernur pasti tahu karena dia punya hubungan personal yang begitu dekat dengan yang jadi tersangka ini. Dengan memanggil Bobby, pertama menyelamatkan integritas institusi KPK bahwa dia tidak tebang pilih, ya kan? Yang selama ini diduga tebang pilih. Ya kan? Yang kedua, ya, memberi kesempatan kepada Bobby secara fair untuk menjelaskan duduk perkaranya dalam perspektif dia. Perkara dia menerima sogokan atau tidak sogokan, itulah panggil dulu sebagai saksi, kan gitu ya. KPK dia tidak bisa lari dari tuntutan ini karena ini sekaligus test case ya. KPK serius nggak menangani soal ini. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Buya Tafta. Bobi Nasution Lagi rame, dia keluarga Jokowi, bagian dari dinasti politiknya Jokowi, dan sekarang sedang mungkin harap-harap cemas apakah akan lanjut ke proses hukum atau tidak. Kaitannya dengan proyek infrastruktur yang ada di Sumatera Utara, di mana kepala dinas PUPR-nya, oh iya, kabarnya adalah siapa namanya itu? teman dekat Bobi Nasution, Topan Ginting, Topan ya. Topan. sudah jadi tersangka, dan memang proses penangkapannya juga dalam skema OTT KPK. OTT. Nah, Buya, soal Bobi dan turunannya lah ya. Iya. Kita ngomong soal isu kepala daerah yang diindikasikan korupsi, itu kan sudah jenuh kita ngomong sebenarnya, karena ya sudah terjadi sejak awal ketika pilkada dilakukan, mulai muncul tuh kasus-kasus korupsi kepala daerah ya. KPK juga banyak nangkepin, tapi ya ini sepertinya akan terus menjadi denyut nadi kehidupan daerah nih. Iya. Gimana Bu? Ini lagi rame Bobby, ya kan? Sebetulnya kan peristiwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ya atau oleh pejabat oleh ASN lah ya, oleh birokrasi oleh birokrasi itu kan hampir jadi peristiwa rutin lah di negeri ini. Tapi dalam kasus Bobi Nasution ini yang sekarang lagi rame ya, bukan Bobinya kan sebetulnya yang ditangkap, tapi kepala dinasnya ya, menjadi begitu heboh ya, sehingga publik menuntut untuk memastikan bahwa Bobi juga harus dipanggil KPK, ya kan? Dan isu ini menjadi nasional ya, karena ada dua alasan tuh ya. Yang satu berkaitan teknis hukum karena dianggap siapa Topan itu ya adalah, kalau istilah orang Jawa, kayak konco wingking, ya kan? Jadi sahabat dekatnya, ya. Bahkan mungkin loyalisnya. Karena sejak camat kota Medan ya, sejak camat bahkan dalam kurun waktu yang begitu singkat dia udah naik kelas gitu kan, bertingkat-tingkat ya, sampai terus kemudian kepala dinas setelah dia jadi gubernur. Selalu kabarnya sih akan menjadi sekda kabarnya. Iya. Karena udah ditangkap jadi tersangka ya musnah lah. Iya betul. Itu alasan pertama mengapa publik ya, bahkan sejumlah pakar hukum juga menuntut KPK untuk memanggil dia ya. KPK-nya berani nggak? Ya, itu pertanyaan berikutnya, ya kan? Ya, ini test case juga buat KPK karena seringkali kan KPK dihadapkan oleh problem-problem non teknis hukum kayak gini, gitu kan? Tapi kehambatan politik ya? Iya, hambatan politik, gitu kan? Nah, alasan yang kedua yang membuat kasus Sidi Sumut ini menjadi ramai terkait dengan gubernur ini, karena gubernur ini adalah menantunya Jokowi, gitu kan. Ada irisan politiknya yang membuat sentimen itu menjadi semakin punya alasan untuk mengungkap ini secara lebih terbuka, gitu kan. Artinya bukan semata-mata kasus korupsinya saja secara teknis gitu ya, teknis hukum. Kalau kepala daerah, kalau gubernur Sumutnya bukan Bobi, mungkin tone-nya nggak akan sekeras Iya, tone-nya nggak akan sekeras ini ya.
nggak mengundang reaksi publik yang begitu luas ya, karena ada irisan tadi itu yang sifatnya non teknis hukum. Berarti sebenarnya banyak yang nggak suka sama Pak Jokowi sebenarnya. Iya, jadi meruyak kemana-mana kan, gitu ya. Termasuk juga ini kan belum lama juga kasus soal 4 wilayah di Aceh itu kan, gitu kan. Benar. Jadi berdekatan kasusnya ini, dan itu lagi-lagi ya. Iya, dan lagi-lagi itu kan dikaitkan juga dengan posisi Bobi selain gubernur Sumut juga sebagai menantunya Jokowi, sehingga dikaitkanlah dengan semacam konspirasi politik di tingkat atas gitu kan. Jadi seperti itu. Meskipun dorongan untuk memanggil Bobi ada alasannya juga ya. Iya. Nah, Karena kalau bawahannya tersangkut korupsi, pertanyaannya bosnya ini apa nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, atau bahkan di belakang sebenarnya mereka main, tapi kemudian karena ada yang ketahuan bawahannya terpotong untuk jalurnya, kan bisa juga bisa ya. Jadi sebaiknya kalau umpamanya kita serius memberantas korupsi, lupakan dulu sisi-sisi yang lain yang sifatnya non teknis hukum, fokus saja ke teknis hukumnya. Ya, Tapi masalahnya Bu ya, KPK ini kan di bawah presiden sekarang ya. ya. Beda sama zaman sebelum KPK direvisi ya undang-undangnya. Ya. KPK kan dulu independen, jadi mungkin berjarak dengan politik ya. Ya. KPK bisa mengambil jarak dengan politik sehingga mereka tutup mata lah. Mau siapapun yang terlibat. Dulu ingat nggak kasusnya Aulia Pohan, malah besannya presiden itu ya, SBY ya ditangkap juga gitu. Nah sekarang ini kan karena di bawah presiden, ya sepertinya mendekat tuh ke justru pengaruh politik kan, sikap-sikap dan proses hukum yang akhirnya terjadi di KPK mau tidak mau itu harus dihitung gitu ya. Satu hal yang akan dihadapi oleh KPK dalam setiap proses penegakan hukumnya. Anda bagus tuh menyebut contoh kasus Aulia Pohan itu kan, padahal dia besannya presiden. Nah ini juga nanti ada kaitannya dengan sikap prinsipil presiden ya terhadap soal ini, gitu. Maksudnya Presiden Prabowo, iya kayak gitu. Artinya kan kalau kita merujuk pada kasus yang dialami Aulia Pohan itu kan bukan hanya beririsan, dia besan. Secara pribadi mungkin Pak SBY itu marah ya, jengkel dan sebagainya. Nah, tapi kan kejengkelan itu tidak bisa melampaui ya otoritas dia sebagai presiden yang atau kemudian malah menggunakan otoritasnya sebagai presiden menghentikan. Dia nggak akan lakukan itu karena itu kan soal pertanggungjawaban moral yang harus dia pertaruhkan di depan publik kan gitu. Dan untuk itu kita acungi jempol sama Pak SBY, iya kan, gitu. Nanti kita ambil bagian itunya. Tapi maksud saya dalam kasus ini, saya kan bukan orang hukum ya, yang tidak terlalu mengerti soal hal-hal yang detail dan teknisnya itu. Tetapi ya fokus saja berkaitan dengan korupsi di Sumut ini. Kalau memang secara common sense lah sebut kayak gitu, secara logika bahwa ini pasti terkait dengan Bobi ya, kan menjadi pertanyaan teknis hukum kan, gitu kan. Gini, memang ada logika praduga tak bersalah, ya kan. Tetapi, ya kan, praduga tak bersalah itu bukan sesuatu yang sifatnya given, ya kan. Kan ada konteksnya, ya kan. Jadi untuk memastikan bahwa dia tidak bersalah kan harus diperiksa. Maksudnya diperiksa sebagai saksi. Kadang orang Buya mikirnya kebalik sekarang. Karena korupsinya sudah terlalu banyak, kita pakai praduga bersalah aja. Jadi diksi praduga tak bersalah itu ya kan tidak boleh dimanipulasi untuk mengamankan orang yang ada kemungkinan bisa diduga bersalah, gitu loh, ya kan. Logikanya harus kayak gitu, karena dibalik alasan teknis hukum yang tadi itu praduga tak bersalah dan seterusnya. Ini berteman dengan isu hak asasi manusia ya? Iya, bukan. Jadi ada hubungan yang bersifat. Bu, yang maksud saya seringkali itu dipakai juga narasi itu. Hormati dong hak asasi manusia para pejabat yang belum tentu dia bersalah. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan isu asas praduga tak bersalah ini. Gitu. Kan logika yang berkembang di ruang publik adalah
patut diduga bahwa gubernur pasti tahu karena dia punya hubungan personal yang begitu dekat dengan yang jadi tersangka ini. Satu ya. Yang kedua, ini berkaitan proyek yang tidak kecil, ya kan? Macam-macam hal. Memang ceruk anggarannya paling besar kan di infrastruktur. Di infrastruktur gitu kan. Jadi publik bukan terlanjur, secara common sense saja mereka menduga bahwa pastilah gubernur ini tahu soal ini gitu kan. Perkara dia menerima sogokan atau tidak sogokan, itulah panggil dulu sebagai saksi kan gitu ya, tuntutan publik itu. Jadi ini KPK dia tidak bisa lari dari tuntutan ini karena ini sekaligus test case ya. KPK serius nggak menangani soal ini, gitu loh, ya kan. Nah kita lihat aja nanti. Seberapa berani KPK manggil Bobi, meriksa Bobi. Kabarnya sih mereka juga sudah menyita gadget alat komunikasi elektronik ya yang dimiliki oleh Topan Ginting, yang pastinya di situ akan banyak sekali tuh bukti-bukti arah dari sebuah proses hukum yang bisa dikembangkan oleh KPK dalam konteks apakah kasus ini sebenarnya merupakan bagian dari perintah ya atau kerjasama atau memang tidak tahu sama sekali, meskipun yang opsi terakhir ini kok agak-agak mustahil gitu ya, karena kalau tidak tahu ya tadi alasannya balik lagi ke ya teman dekatnya, orang dekatnya all president man-nya gitu ya. Ya betul. Hal-hal yang membuat asumsi-asumsi soal mungkin tidak tahu menjadi tereliminasi gitu, karena situasi dan konteks yang menunjukkan adanya keakraban yang cukup besar. Betul. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan KPK untuk tidak memanggil Bobi ya sebagai saksi lah sebut pada tahap awal, karena dengan memanggil Bobi tiga kebaikan yang dilakukan oleh KPK. Pertama, menyelamatkan integritas institusi KPK bahwa dia tidak tebang pilih, ya kan? Yang selama ini diduga tebang pilih. Ya kan? Yang kedua, memberi kesempatan kepada Bobi secara fair untuk menjelaskan duduk perkaranya dalam perspektif dia, ya kan? Sehingga dia punya alasan yang lebih resmi, ya kan? Ada forum pembela diri. Jadi kita juga memberikan tempat yang cukup pantas kepada Bobi untuk membela dirinya, gitu. Tidak cuap-cuap di luar, gitu. Saya tidak tahu, itu nggak ada arti apa-apa, karena publik udah terlanjur menjudge dia pasti tahu, gitu loh, iya kan? Dan kadang-kadang alasan tidak tahu itu juga hanya alasan yang muncul ketika ditanya media. Makanya ya. Biar lebih kalau dia viral, seringnya bilangnya saya tidak tahu. Gitu. Ya, makanya biar alasan tidak tahunya itu lebih resmi di KPK menjelaskannya, ya kan? Dan sekaligus tunjukkan bukti-buktinya juga. Dan yang ketiga, menyelamatkan juga harapan publik bahwa hukum masih ada. Gitu loh. Jadi kalau Bobi dipanggil, kita bukan sedang menghukum Bobi, justru memberi kesempatan dia untuk menjelaskan, membela diri dan seterusnya, gitu. Jadi dari perspektif manapun nggak ada alasan KPK untuk tidak memanggil dia, gitu loh. Ya, ini poin yang mungkin berkaitan, tapi kita melihatnya lebih luas ya, terkait dengan seberapa optimis sih Buya terhadap perang melawan korupsi di Indonesia. Karena iya betul. Presiden Prabowo ini kan pidatonya selalu tegas, keras, membahana kalau sudah ngomong melawan korupsi. Iya, saya akan kejar. Macam-macam lah diksi yang dimunculkan ya. Dan ada kesan pidatonya itu seperti pidato sebagai capres. Ya, janji-janji yang muncul di situ. Tapi dengan situasi yang terjadi hari ini, ya kita nggak hanya ngomong soal Bobi sebenarnya, tapi juga kasus-kasus lain yang mungkin beririsan dengan para pejabat yang ada hari ini, seperti Budi Ari misalnya. Sampai hari ini juga publik menunggu. Ini soal judinya kayak gimana sih perkara sebenarnya gitu ya. Kan apalagi bukti-buktinya juga sudah makin mengarahkan. Tapi juga
lama-lama nguap juga. Iya, ini gimana Bu ya soal isu kepercayaan publik ya terhadap apa ya pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Ya saya sih gini ya, kalau saya bilang pesimis nanti dimarahin Luhut. Kita harus optimis kan dia kan. Realistis lah. Saya takut dimarahin Luhut. Kita harus optimis kata dia kan. Kita mencintai negeri ini dengan cara optimis. Karena yang paling benar dia kan. Saya terus terang pesimis ya. Pesimis memang kayak gini. Kita tidak bisa berharap banyak KPK bisa memberantas korupsi ya, dalam pengertian bisa menciptakan clean government ya kan, di pemerintahan. Karena kalau kita merujuk kepada riwayat berdirinya KPK, dia kan sebetulnya reaksi terhadap korupsi yang sudah sistemik ya kan, sifatnya reaktif ya walaupun terlembaga ya, tetapi dia tidak akan cukup mampu untuk menimbulkan apa yang disebut dengan deterrent efek jerak, agar begitu banyak bukti yang sudah kepala daerah atau pejabat negara yang sudah ditangkap KPK kan nggak jera-jera juga. Coba kalau saya tidak tahu persis jumlahnya, konon sejak tahun 2002 ya sampai dengan 2022 ini udah ratusan kepala daerah yang ditangkap, baik yang ditangkap oleh KPK maupun institusi peradilan yang lain ya, misalnya polisi dan seterusnya. Itu ratusan jumlahnya. Tapi kenapa korupsi nggak henti-hentinya muncul dari waktu ke waktu kayak gitu? Artinya kan tidak ada efek jera yang dibayangkan dulu akan lahir dengan dibentuknya KPK. Nah ini harus direview ulang menurut saya. Malah KPK-nya yang dilemahkan. Ya malah KPK-nya yang dilemahkan karena dia menjadi bagian dari problem kekuasaan kan, gitu loh, ya kan. Jadi itu serius problem itu. KPK tetap ada, tapi dia tidak akan cukup, ya. Kita andalkan untuk menjadi driving force gitu ya, menggerakkan agar korupsi tidak ada. Problemnya di mana sebetulnya seharusnya korupsi ini dilakukan? Saya tidak secara intensif ya sebagai pengamat soal-soal kayak gini, tapi feeling saya atau common sense saya, ini duit itu yang dikorupsikan adanya di negara. Negara itu dalam konteks pemerintahan adanya di eksekutif, ya kan? Ya kan? Yang didistribusikan melalui departemen-departemennya, termasuk untuk infrastruktur, porsi terbesar baik di pusat maupun di tingkat daerah kan, kayak gitu. Karena itu tekad memberantas korupsi itu pertama yang harus muncul ada pada diri presiden, kepala eksekutif, ya, karena dia punya kekuasaan yang real, ya, untuk memastikan korupsi bisa ditekan sekecil-kecilnya, ya kan. Itulah gunanya kekuasaan kan, gitu, dengan hierarki yang ada, gitu kan. Nah karena itu yang lain-lain itu institusi peradilan itu kan semuanya kan diangkat presiden, Kapolri, ya, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung. Ini kan bagian dari organ kekuasaan presiden. Ya. Kalau kekuasaan presiden itu punya, termasuk KPK sekarang lah ya. Termasuk KPK sekarang, dulu kan independen, ya kan, gitu. Jadi menurut saya di situ gitu loh, seberapa besar tekad presiden untuk memberantas korupsi, termasuk para menterinya lah ya. Iya, under control presiden kan gitu. Jadi salah satu mekanisme seleksi terhadap menteri yang diangkat adalah dari sisi moral ada memastikan bahwa dia separuh aja menterinya ikut bersih gitu ya. Kayak gitu ya kan. Itu mending lah gitu. Nah gitu. Ini kan kita baru bicara soal korupsi, belum bicara soal kompetensi yang sifatnya teknis kan, gitu, kayak gitu. Jangan sampai dua-duanya nggak ada, kompetensi teknisnya nggak ada, terus juga tidak clean gitu kan. Yang menonjol marah-marahnya. Kayak gimana? Kalau menurut saya, apalagi KPK sekarang ini juga kan bukan institusi yang steril dalam pengertian independen pada awal pembentukannya kan, gitu kan. Jadi semuanya sebetulnya
memusat pada presiden, seberapa besar tekad presiden untuk memberantas korupsi ini, ya, atau menciptakan apa yang kita sebut dengan clean government itu, ya, dilakukan. Gitu. Nggak cukup dengan omong-omong doang, saya akan kejar koruptor, nggak bisa. Gitu. Karena korupsi dalam pengertian yang sudah melembaga, dia sejenis organized crime. Jadi kejahatan yang terorganisasi. Dia bukan kayak mencuri barang di warung gitu loh. Mesti dia berkomplot gitu kan. Duit itu kan adanya di negara. Dia harus dikeluarkan dalam bentuk pembangunan, kebijakan kepembangunan tertentu, entah itu untuk infrastruktur, entah itu untuk bansos, entah itu untuk pendidikan dan seterusnya. Tapi kan persetujuannya di DPR. Keputusan anunya itu persetujuan politiknya. Tapi DPR kan bukan pelaksana pembangunan. Dia harus melibatkan dan fungsi pengawasan anggarannya juga kan lemah. Iya, orang luar dalam hal ini perusahaan, gitu kan. Nah, karena itu yang terjadi ya seperti dalam kasus di Sumut ini, ya kan. Tommy itu kan menjadi salah satu pelaku. Pelaku yang lainnya kan 2 perusahaan tadi itu, yang selebihnya kan apa namanya, soal bukti-bukti ya, dan bagaimana modus itu, terus distribusi hasil korupsi dan seterusnya kayak gitu-gitu, ini yang di KPK. Tapi oke lah, itu soal teknis hukum ya, kita bukan di situ. Yang mau kita bicarakan adalah kenapa fenomena korupsi ini nggak pernah selesai-selesai, alih-alih menurun malah justru meningkat gitu loh, ya kan? Ya, itu yang merisaukan. Makanya pertanyaan Anda tadi itu cukup relevan. Apakah saya cukup optimis bahwa korupsi ini bisa diberantas? Saya tidak optimis. Nggak apa-apa, saya dimarahin Pak Luhut. Asal nggak dibredel ya. Gitu kan? Oke punya. Gitu ya. Seru sebenarnya kita bahas ya soal isu Bobi, soal bagaimana sikap politik istana ya terhadap pemberantasan korupsi, yang memang nuansanya nuansa mendung menjelang badai gitu ya. Kalau badainya itu badai memberantas korupsi sih bagus, tapi ini badainya justru melemahkan pemberantasan korupsi. Ini masa datang terakhirnya yang mau saya katakan. Godaan untuk korupsi itu pada kepala daerah ya, atau pada pejabat publik itu besar sekali. Ya, besar sekali. Kenapa besar sekali? Terutama kepala daerah ya. Bagaimana dia naik menjadi kepala daerah itu kan kosnya tidak kecil. Itu satu. Yang kedua, duit yang paling banyak itu adanya kan di negara dalam pengertian eksekutif tadi itu, ya kan? Dan duit itu kan harus keluar, ya, iya kan? Negara kan bukan bank buat nyimpan duit. Negara itu uang dari rakyat diambil, dari mana-mana diambil, kemudian dibelanjakan dalam bentuk berbagai kebijakan pembangunan. Artinya duit harus keluar dalam jumlah triliunan, dalam jumlah miliaran di level kepala daerah mungkin. Kayak kasus Sumut itu kan 240 miliar ya, sekitar itu. Nah, duit keluar ya. Kebijakan ini adanya di kepala daerah, duit ini harus keluar. Terbayang nggak Anda, masa sih saya nggak dapat apa-apa dari uang yang saya keluarkan? Nggak ada yang nyangkut nih. Nggak ada yang nyangkut nih gitu kan. Tapi kan saya nggak bisa sendirian gitu kan. Nah, godaan itu cukup besar. Ya, harus ada operatornya. Iya, kayak gitu. Masa cuma nguntungin pengusaha aja gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan apalagi kalau dia masih muda, lalu dia juga punya harapan ingin jadi terpilih lagi di periode yang kedua, kalau dia kan harus akumulasi uang dalam jumlah yang cukup kayak gitu. Dengan segala motifnya lah ya kan, termasuk juga gaya hidup yang sudah mulai berubah dan seterusnya, itu kan kosnya tidak kecil yang harus dia penuhi. Jadi godaan untuk korupsi itu besar sekali pada kepala daerah karena uang itu adanya di kepala daerah atau eksekutif. Oke. Demikian pemirsa bincang kita soal Bobi Nasution ya, dan berbagai macam analisa mengenai optimis atau pesimis sih kita terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, dan jawabannya tadi sudah didengar. Apakah pemirsa juga punya sikap yang sama? Silahkan komen ya di channel kita. Kita ketemu lagi di channel Buya Tafta yang lain. Sampai jumpa.